Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'dil fin nasi bil haqq ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amin liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatin wal an'am wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Para ibu, para bapak, sahabat saya yang hormati, khususnya kepada Mbak Dewi yang mendapatkan nikmat dari Allah yang tidak terhingga, bisa mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Mudah-mudahan ridho Allah selalu mengiringi setiap langkah dan amal yang dilakukan. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat diberikan kepada kita. Pagi ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini, di hari-hari di bulan baik ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah, menjadi amal saleh bersama. Tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah, di luar Ramadan dan Syawal. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra, bahwa sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan dan telah ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalamnya terdapat 4 bulan yang diharamkan. Dzalika dinul qayyim, itulah ajaran agama yang lurus. Dan wala tadlimu bihinna anfusakum, jangan kamu berbuat aniaya pada dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah orang-orang musyrik sebagaimana orang musyrik telah memerangi kamu semua. 4 bulan yang ditentukan Allah sebagai bulan haram itu di luar bulan Ramadan dan Syawal. Ramadan dan Syawal mempunyai nilai tersendiri. Allah masih menambahkan 4 bulan yang kata Rasulullah 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Yang berturut-turut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang terpisah nanti Rajab, terjepit antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Di bulan Dzulqa'dah tidak ada ketentuan-ketentuan khusus apa yang harus dilakukan. Hanya kita menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan kita sendiri dan memperbanyak amal saleh. Sedangkan di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah ada ketentuan-ketentuan tersendiri, khususnya di 10 hari pertama. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Mamin ayamil amal salih fiha ahabba ila Allah min hadhil ayam, yakni ayamul ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan qala wala jihadu fi
sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji dzalika bisayf. Tidak ada amalan, tidak ada dari hari-hari yang telah ditentukan Allah yang tidak amalan salah yang lebih dicintai oleh Allah kecuali pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah, tidak pula dengan jihad fisabilillah. Rasulullah mengatakan tidak pula dengan jihad fisabilillah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan raganya, hartanya, namun dia tidak kembali dengan sesuatu. Artinya amalan-amalan yang terbaik di 10 hari pertama Dzulhijjah ini yang bisa mengalahkan adalah mati syahid. Mati syahid di peperangan. Maka jangan kita lewatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amalan yang utama di bulan Dzulhijjah ini adalah melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memang terpilih mendapatkan kemampuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kemampuan mengadakan perjalanan. Kemampuan ini sering dikaitkan dengan kemampuan finansial, kemampuan ekonomi. Karena memang untuk perjalanan haji ini, apalagi yang dari Jawa ini, kemampuan finansial sangat menjadi salah satu. Tapi kemampuan finansial bukan berarti harus kita punya uang sendiri. Karena di Indonesia kan ada istilah macam-macam. Ada haji abidin, haji atas biaya, haji mansur, apa mas? Dulu orang Tibet dapat hajinya karena halamannya kena gusur. Ada haji, saya sering itu, ada haji biola, kemudian juga haji biola, haji biaya orang lain. Saya kan sering itu ada di pemimpin kan biayanya dari orang lain. Itu semua adalah jalan Allah memberikan kemampuan pada semua. Tidak usah kita perlihatkan bahwa haji biola biaya pemerintah. Itu pilihan Allah. Kenapa biaya pilih bukan yang lain? Itu sudah ketentuan Allah dan Allah menggariskan dengan apa dia mempunyai kemampuan. Nah inilah yang harus kita syukuri, bahwa orang-orang yang berhaji itu bahwa orang-orang yang betul-betul pilihan Allah, maka harus digunakan sebaik-baiknya, disyukuri sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua. Lebih-lebih ini Mbak Dewi ya, yang hajinya masih muda, sekarang kesempatan muda bisa haji itu boleh daftarnya basic bayi. Kemarin juga terharu itu ada beritanya hajinya sudah lebih dari 100 tahun, sehingga bingung sampai di pesawat bingung lagi lupakan di pitik. Karena makanya sudah lama daftarnya masih diberi kesempatan tapi sudah di atas 100 tahun, jadi sudah bingung juga lainnya. Maka Pak Dewi bersyukur betul bisa berhaji panen dan membawa amanah karena untuk dirinya, dan dia menggantikan bapaknya terutama. Jadi nanti bapaknya mendapatkan pahala haji juga, tidak mengurangi pahala haji yang dilakukan oleh Pak Dewi. Tapi dia memang hajinya untuk diri sendiri, belum bisa membatalkan. Karena kalau membatalkan haji harus sudah haji. Dia berhaji, tapi yang dia lakukan itu karena orang tuanya. Itulah amal syariah orang tuanya, waladun sholeh, anak yang sholeh yang bukan amal sholeh. Dan insya Allah ketika Mbak Dewi nanti menjalankan
baik rukunnya, wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya, ada aliran pahala yang mengalir pada Abu Yakam, bapaknya, Pak siapa? Itu dia, insya Allah, dia masalah yang tidak terhenti bagi orang tuanya. Ibu bapak jamaah sekalian kita yang kami hormati, ibadah haji ini adalah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga pada waktu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam selesai melakukan merenovasi Ka'bah, kemudian diperintahkan untuk memanggil haji para orang-orang, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, bagaimana Allah saya mau memanggil orang untuk berhaji? Belum ada sound system, belum ada HP, tidak ada apa. Lalu Allah mengatakan, Adzin bin nasi bil hajj, panggillah orang-orang nanti untuk berhaji. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian memanjat naik ke puncak Jabal Qubais yang sekarang sudah jadi istilah saya. Dulu Jabal Qubais itu penuh sejarah, di mana turunnya surat Tabat Jada bila Muhammad sudah di bawah di kaki bukit apa itu Jabal Qubais itu. Lalu Nabi Ibrahim berteriak kepada manusia. Kata Nabi Ibrahim, ayuhan nas inna wa fadharikumul hajj fahajju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan bagi kamu sekalian untuk berhaji, maka berhajilah kamu. Oleh karena itulah bagi orang-orang yang sudah berkemampuan, wajib baginya untuk menjalankan haji dan syukur, dan pada dasarnya harus mensegerakan ibadah haji. Kalau dulu naik haji karena tambah bulan keluarga itu enak sekali. Saya ketemu pas lulus haji, ada teman saya datang yang Mas, sampai tahun ini berangkat lagi, insya Allah saya berangkat. Terus dia bilang, saya titip ya ibu saya, kalau saya mau haji titip ya. Saya bilang enggak mau. Enggak. Lu kenapa? Enggak ada kamu anaknya kok. Ibunya enggak haji, bapaknya selama titip. Berangkat sendiri kamu. Antarkan ibu. Terus kemudian dia datang ke rumah, tenang mas, aku mau kok titip ibu. Oh ya anak kok kewajibanmu betul. Aku udah orang duit ya mas. Dia datang ke rumah saya pakai mobil Kijan. Saya panggil, mas, mobil Kijan, komen kira-kira payu biro. Kata waktu itu, wah ini pak, ini kalau 50 cepat. Nah, Kijan kok ke Dunga Kaji, kalau bojomu dan sampai ke ibu. Dulu Gusti Allah yang jadi cepat. Iya, betul. Kejual betul aku dapat haji, langsung bisa dapat berangkat. Nah saya kira anak tadi kurang tahu. Ya kena dulu. Tapi Allah menjanjikan betul, begitu cepat awalnya mengganti. Kakak-kakaknya tahu itu anak rakil. Kakaknya tahu. Kemarin ada kesibukan haji ya, enggak. Kau duit mobil berapa? Nah terus kakaknya yang istrinya perempuan juga datang, bojomu ya kok gak jak haji. Angge nyawa sing go bojomu tak ijoli. Nah satu kakak sekali. Terus kakaknya yang lain datang, mobilnya tidak, lalu datang ngurusi, terus pulang ke Jakarta mobilnya ditinggal. Ini mobil bulan baik. Jauh-jauh gue untuk gerak. Padahal mobilnya itu mereknya sama ya, tapi tahunnya lebih muda 3 tahun. Rumah ada wis dijoli. Inilah keikhlasan orang. Ya, maka Allah mengganti ibadah haji itu betul-betul Allah menjanjikan sebagaimana di dalam yang orang-orang mau berhaji suruh banyak-banyak talbiyah itu pada talbiyah terakhir. Pada doa orang yang haji itu bukan talbiyah. Doa haji yang mabrur, Allahumma ja'al hajan mabrur wa sa'yan masbura wa dzamban maghfura wa malan sholihan maghfura wa tijaratan lan tabur, dan perdagangan yang tidak perlu. Memang kalau mau untuk itu
jangan dagang dengan manusia, tapi dagangnya dengan Allah. Cepat sekali mengganti. Nah inilah kenapa maka saya katakan orang-orang yang berhaji itu orang-orang yang pilihan Allah dan akan mendapat balasan yang lebih dibandingkan orang biasa. Karena apa? Orang-orang yang berhaji ini orang yang mempunyai kemampuan, makanya istilah kemampuan apa? Mengalahkan kepentingan pribadi, mengalahkan kesenangan duniawinya untuk menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dibayangkan, mohon maaf ya kali karena mau warakat Mbak Dewi ya. Seandainya itu bapaknya sudah niat haji, sudah diwujudkan dengan daftar, sudah dapat daftar kapan berangkat, ya, lalu dipundhut Gusti Allah, itu di hadapan Allah beliau kan sudah haji, ya. Seandainya uang itu lalu dikembalikan, tidak mengurangi fadilah bapaknya itu haji, tapi melihat uang yang banyak ini keluarganya tidak kagum, lalu tetap ditawarkan untuk digantikan anak berangkat. Kan tidak sedikit Pak, berapa juta sekarang? Setelah melunasinya aja tambah berapa? Tambah restorannya selalu berapa juta? Tidak sedikit. Tapi uang yang banyak di hadapan Allah, uang yang banyak di dunia itu tidak ada artinya dibandingkan dengan balasan yang akan didapatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana saja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada hambanya tentang amalan, biasanya dengan bilang orang bersedekah 10 kali lipat sampai 700 kali. Orang sholat pun kalau sampai 107 ribu lagi. Tapi ketika orang haji, apa balasan Allah? Rasulullah yang mengatakan haji al-mabrur laisa jazaa illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Jadi amalan-amalan yang mengantarkan ke surga. Oleh karena itulah perkenankanlah kami sedikit untuk khususnya Mbak Dewi dan semua yang mau berangkat haji, agar kemakburan itu bisa dicapai perlu persiapan-persiapan. Yang pertama, persiapan banyak-banyak bersyukur kepada Allah bahwa semua itu didapatkan Allah, dan kesyukuran kepada Allah itu di dalam Islam dalam surat yang pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah telah berikan kenikmatan kepadamu dengan tidak pernah ada hentinya. Maka rasa syukur yang pertama karena fasholli li rabbika, salatnya bersyukur merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia, Mbak Dewi, tidak ada apa-apanya jika tidak ada pertolongan Allah Subhanahu. Maka pertama-tama niatkanlah hajinya itu betul-betul hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Niat ikhlas. Maka di dalam talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang untuk memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Panggilanmu yang kau tidak ada sekutu. Jadi betul-betul kita berhaji itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Terhindar dari rasa ujub. Apa ujub? Bangga selaku manusia haji. Jangan, itu semua karena pilihan Allah. Kita itu tidak ada apa-apanya. Orang haji, orang yang terhormat, takbir menyelenggarakan pengajian dikaitkan dengan panitia haji. Mungkin nanti di rumah masih ada yang memberi selamat dan sebagainya. Itu kita sudah dilatih waktu bulan Ramadan dengan kekuatan mengendalikan diri. Jangan membuat kita menjadi merasa lebih hebat, tapi masih merasa harus lebih tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam bahasa juga selalu innal hamda, sesungguhnya semua pujian-pujian yang saya terima, ucapan selamat dan sebagainya buat nikmatan dan kenikmatan yang saya alami nanti dalam menjalankan ibadah haji,
ya Allah, wal mud, dan kemampuan saya melakukan ibadah haji itu hanya karena milikmu ya Allah. Saya ini hanya dapat cipratan sedikit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dasar utama kita agar kita tetap ikhlas, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan betul-betul hanya karena Allah, hindarkan daripada kebahagiaan dunia saja. Kalau kita hanya mencari kebahagiaan dunia, nanti juga dituruti oleh Allah, tapi kita hajinya tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, untuk apa kita berhaji di sana, itu niatnya kedua, bahwa kita itu manusia. Dalam hidup itu pasti banyak dosanya. Niatkanlah dalam berhaji ini untuk bertaubat atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu kepada Allah secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi kita datang ke sana itu dasar utama, bekalnya dua. Bekal haji itu dua, yang utama di luar finansial ya. Yang pertama apa? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu yang mau haji, dan bekal yang paling baik itu adalah takwa. Dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita bisa menerima segala apa yang terjadi itu karena Allah, dan kita bisa menerima. Sehingga hanya bersyukur dan sabar menghadapi nanti akan di sana berkumpul dengan orang banyak yang dari berbagai daerah kebiasaan yang lain-lain, kita bisa memaklumi. Jadi bisa memaklumi daripada mendahulukan memaklumi daripada minta mendahulukan maaf daripada jadi kalau ada mendengar seperti itu, maafkan. Kurangnya banyak, nanti ini sudah berangkat kloter berapa nanti? Sudah penuh di sana. Jangankan haji, pada sahabat yang sana aja penuhnya bukan main. Masuk Masjidil Haram aja susahnya begitu Pak. Itu kita berserah diri kepada Allah. Ya, kira-kira kemudian melaksanakan. Apalagi dalam salah satu zikir dalam haji, dan ini nanti Mbak Dewi diapakan, jangan sampai termas salah satu zikir ketika kita tawaf ataupun sa'i, kita zikir Allahumma inna hadzal harama haramuka wal balada baladuka wal abda abduka wal amna amnuka wal abda abduka jinnaka min biladin ba'idatin bidhunubin kathiratin waghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa zikir yang banyak diulang-ulang ketika tawaf, ketika sa'i. Allahumma inna hadzal harama haramuka. Ya Allah, tanah haram ini adalah tanah milikmu. Wal balada baladuka, dan negeri ini, negeri Saudi Arabia adalah negerimu. Wal amna amnuka, dan rasa aman pada diri kami untuk datang ke tanah haram ini adalah pemberianmu. Kita bisa lihat orang mau berhaji itu apa? Ada rasa takut. Semua merasa. Ada orang yang belum mau berhaji itu belum pernah naik pesawat sama sekali. Naik pesawat dari ketika haji, bahkan belum pernah bepergian sampai ke kabupaten kecuali ketika datang haji. Berani datang ke sana. Sehingga ada kejadian lucu-lucu seperti itu kali-kali rumah kami GTE. Nah inilah, ini ke semua dari Allah. Ya, jadi wal balada baladuka wal amna amnuka wal abda, dan hamba ini adalah abduka, hambamu yang datang ke tanah haram karena kekuasaanmu. Jina kami biladin ba'idatin, yang datang memenuhi panggilanmu dari negeri yang sangat jauh, bidhunubin kathiratin, dengan berbekal dosa yang amat banyak. Waghfir lana dzunubana,
maka ampunilah dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyi'atina, dan tutupilah aib-aib kami, dan wa tawaffana ma'al abrar, matikanlah kami bersama orang-orang terhormat. Dan tiba saatnya nanti husnul khotimah. Dan inti dari itu kita bertobat pada Allah. Kita bisa bertobat pada Allah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan yang memang berhubungan langsung pada Allah. Dulu kita sering dengar di sholat, kakak sholat, salat. Mungkin daerah bisa dengan cara kosong malah nanti lalu terus nyaur mau. Itu kita mohonkan ampun. Tapi dosa-dosa yang berhubungan dengan hak Adam, dengan kemanusiaan, Allah tidak akan mengampuni dosa itu sebelum kita maaf pada yang bersangkutan. Maka setelah kita mau mohon pada Allah, maka adakan pamitan tadi yang pamitnya juga memohonkan ampun. Karena kalau kita memaafkan kesalahan yang telah kita lakukan, tidak menghalalkan, maka kita akan rugi, akan bangkrut hidup kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Maka tidak maklumatun min akhihi min malin aw irdin, falyatakhallal yawmal qabla an yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalan shalihan akhadha minhu bi qadari madlumatin, wa illam takun lahu hasanatin akhadha min sayyi'ati sahibihi wa humila alaihi." Barang siapa mempunyai kezaliman, kesalahan terhadap saudaranya, baik itu mengenai harta maupun kehormatan, hati-hati. Falyatahallal, maka segera dihalalkanlah. Al-yawma, pada hari juga, qabla ayakuna dinarul walad, sebelum mereka itu tidak memerlukan dinar ataupun dirham lagi. Hormati. Falyatahallal, maka setelah puasa ada istilah halal bil halal, itu untuk menghalalkan. Jadi tadi betul dimintakan maaf, dan saya membantu mohon bapak-bapak ibu-ibu yang pernah berhubungan dalam badan memang ada kesalahan, untuk ikhlas memaafkan dipakai. Lumayan mungkin juga tidak hanya untuk badan itu juga Allah yang bapaknya mungkin ada kesalahan, kita untuk ikhlas memaafkan. Karena apa? Kalau sampai dia meninggal, sampai tidak sempat untuk meminta maaf, maka kata Allah, kata Rasulullah, "In kana lahu amalan shalihan akhadha minhu bi qadari madlumatin." Maka kalau dia punya amal saleh, maka amal saleh itu akan diambil oleh Allah sesuai dengan kezalimannya, kemudian diberikan kepada yang dizalimi. Wa ilam takul lahu hasanatin, jika dia tidak menunjukkan bahwa kita untuk kepada Allah harus dari start yang sama. Mikotnya ditentukan, namanya mikot makan dari tempatnya. Kalau ketika sudah menyampai lampu mahram, muhrim itu orang yang sudah berihram, sudah ada larangan yang tadinya boleh. Kita selalu berharap kalau dengan berawal harus muhrim. Maka sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram kita dari muhrim. Yang tadinya boleh itu jadi tidak boleh, karena kita menghadap kepada Allah. Lain harus disadari. Ketika nanti bibir Ali mengatakan labbaik umratan, sudah terputus dunia kita yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah dari bibir Ali kita dari mikot itu yang keduanya adalah talbiyah, ya. Lalu masuk Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu apa? Kita bukan datang kepada Ka'bah, tapi yang kita datangi adalah pemilik Ka'bah. Fal yang dulu bahadal bait, maka sembahlah Rabb yang mempunyai bait ini. Kita datang kepada Allah. Ka'bah itu adalah hanya lambang kekuasaan Allah, bukan lambang Allah. Jadi kita tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah adalah lambang kekuasaan Allah, sehingga orang sholat itu harus menyatu menghadap ke sana, itu menghadap pada kekuasaan Allah di muka bumi.